Halo semua, kami dari kelompok 3 Bahasa Aisyah. Pada kali ini kami akan mengajak kalian untuk berpetualang di salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Bandung, yaitu Gua Jepang dan Gua Belanda. yang berlokasi di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ayo ikuti petualangan kita. Gua Jepang dan Gua Belanda terletak di dalam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut Tahura. Harga tiket masuk ke Tahura saat ini adalah Rp17.000 dan kalian bisa membayar menggunakan uang tunai maupun non-tunai. Tak hanya Gua Jepang dan Gua Belanda, di Tahura terdapat beberapa spot yang menarik untuk dikunjungi. Tempat ini juga menawarkan suasana yang asri dan sejuk karena ditutupi oleh pepohonan hijau. Banyak pengunjung yang datang ke sini di akhir pekan untuk menikmati udara segar juga sambil berolahraga. Memang mencari udara segar karena kan selama ini kegiatan kita kan di kota ya. Wah, sudah polusi udara sudah masuk, kemudian itu udah kotor gitu nah. Jangan ke sini gitu. Dan ya gitulah, jadi refreshing buat tubuh, buat kesehatan itu ya. Mungkinnya kita mengagendakan setiap weekend kita ada refreshingnya, entah kemana, yang penting kita bisa menghirup udara segar sambil olahraga, sambil bersengkrama gila, membuat terapi kita bahagia lahir batin lah ini. Di sini juga terdapat banyak monyet liar loh. Mereka hidup secara alami di kawasan hutan. Meskipun monyet di sini relatif jinak, pengunjung disarankan untuk tidak memberi makan atau mengganggu mereka karena hal tersebut dapat mengubah perilaku alami mereka dan berpotensi menimbulkan risiko. Jadi kalian harus berhati-hati ya kalau ingin berfoto dengan monyet-monyet di sini. Nyanyi di negeri keraton, aku orang di sini bukan tentara, menghormati Indonesia berjasa. Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di Gua Jepang. Jadi sekarang kita langsung masuk aja yuk. Gua Jepang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945. Sebelum Jepang datang, beberapa bagian gua ini sudah lebih dulu dibangun oleh Belanda dan menjadi pusat logistik dan telekomunikasi. Setelah Jepang datang, gua ini diambil alih dan difungsikan sebagai tempat perlindungan sekaligus benteng pertahanan militer Jepang dari serangan udara pasukan sekutu. Dibangun dengan tenaga kerja paksa atau romusa. Gua ini terdiri dari beberapa lorong gelap yang panjangnya mencapai sekitar 75 meter. Pada zaman dahulu, gua ini dibangun dengan menggunakan alat-alat manual seperti pahat, palu, dan cangkul. Gua Jepang memiliki 4 pintu utama dan 18 bunker yang keadaannya masih sama seperti aslinya. Bunker-bunker tersebut digunakan untuk tempat peristirahatan dan gudang penyimpanan amunisi. Terdapat pula jalur-jalur kecil yang menuju bagian luar gua yang digunakan sebagai pintu darurat bagi tentara Jepang. Nah, ini sebelah kanan, ini ada pintu darurat. Kalau untuk fungsinya pintu darurat ini dulu digunakan buat tempat pelarian, juga digunakan buat tempat pengintaian. Jadi dulu bila mana ada penyerangan musuh dari 4 pintu, tentara Jepang itu melarikan diri dari pintu darurat ini. Pintu darurat ini digunakan jika para tentara-tentara di sini dijebak dari 4 pintu utama di sana. Ya, jadi kalau mereka dijebak di 4 pintu keluar yang utama tadi, mereka katanya keluarnya lewat sini, pintu darurat ini. Nah, pintu darurat ini tuh nggak cuma satu aja di sini, tapi ada beberapa. Jadi ini ada pintu darurat selain yang tadi. Nah, di sini juga ada. Jadi teman-teman, ini kami akan ke tempat peristirahatan selanjutnya. Nah, teman-teman, itu tempat peristirahatannya. Nah, biasanya mereka tuh di sini tuh tidur atau apalah. Beristirahat. Nah, di sana juga. Saya juga sama, ini ada. Nah, ini sebelah kanan, ini ada gudang amunisinya, gudang senjatanya. Dulunya ini ada pintu dari samping ini sampai ujung sini, cuman kan pintunya ini terbuatnya itu dari kayu. Selama itu
rapuh, beda dengan gua Belanda. Kalau gua Belanda itu pintunya terbuat itu dari baja, makanya sampai sekarang gua Belanda itu pintunya masih ada. Nah, tadi kan kita sudah pergi ke gua Jepang. Nah, sekarang kita akan menuju ke gua Belanda. Sekitar 700 meter dari Gua Jepang ada Gua Belanda. Dari Gua Jepang tadi, kalian bisa meneruskan perjalanan dan ikuti jalan lurus hingga sampai ke Gua Belanda. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di Gua Belanda ya. Kalau gitu ayo kita masuk ke Gua Belanda. Gua Belanda dibangun lebih awal daripada Gua Jepang, sekitar tahun 1912 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Awalnya, gua ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyedap aliran air Sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bangkok. Beberapa tahun kemudian, terowongan tersebut beralih fungsi dan kini disebut dengan Gua Belanda yang berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Gua Belanda dibangun dengan cara menggali bukit dan dibuat menggunakan bahan baku dari bebatuan untuk menghindari potensi terjadinya longsor. Dibuat juga cabang sebanyak belasan lorong. Beberapa digunakan sebagai tempat tahanan pribumi. Tentara Belanda juga menjadikan beberapa lorong dalam gua ini sebagai ruang integrasi dan tempat penyiksaan untuk para tahanannya. Buah ini dulu buah penyiksaan. Nah, itu ruang penyiksaan di sini. Selain itu, masih terlihat jejak rel kecil di tanah gua yang lurus menghubungkan dua akses masuk bagi para pengunjung. Rel tersebut dahulu digunakan sebagai alat transportasi barang-barang bagi tentara Belanda. Keberadaan Gua Jepang dan Gua Belanda telah menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimuti kedua tempat ini. Salah satu legenda urban yang terkenal adalah adanya suara-suara misterius yang kerap terdengar dari gua, terutama pada malam hari. Beberapa pengunjung bahkan mengaku mendengar suara perempuan menangis atau suara langkah kaki tanpa ada siapapun di sekitarnya. Dulu kan udah pernah kejadian lah di sini satu bis semua kesurupan, yaitu karena kan sompral lah, nantang. Kalau untuk sekarang sih udah jarang kalau sekarang. Kalau ini mah gimana kita sih kalau kitanya ya baik-baik, nggak sompral, sopan ya malu kalus juga ya, mungkin nggak akan ngeganggu. Cuma kalau ya kitanya nantang, kita mah harus jaga sikap, sopan santun, Jangan sompral ya. Jangan sompral. Mungkin sekian petualangan kami di Tahura. Kalau kalian mau ke sini dan kalian tertarik ke sini, kalian bisa mengunjungi Gua Jepang dan Gua Belanda sekalian berolahraga juga. Terima kasih. Dadah.